Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu wali kelas yang kami hormati, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini ada hal yang mungkin insyaallah yang disampaikan oleh kamat kita dan juga akan disertai dengan Bapak Pokjawas kita, karena sekolah kita insyaallah pertama sudah masuk ke ranah penilaian ZI yang alhamdulillah madrasah yang diterangkan itu lolos dari sekitar 100 lebih. Itu kita sudah syukuri bahwa madrasah yang diterangkan sudah lolos. Kemudian yang kedua ada program dari Bendis yaitu tentang gelisah. Maka membutuhkan inovasi kita berhubungan menyangkut gelisah itu sendiri. Kebetulan juga saya sebagai agen perubahan di ZI mau tidak mau juga saya bertanggung jawab terhadap inovasi yang akan diadakan di madrasah saya. Dan untuk lebih singkatnya kami mohon kepada arahan dari Bapak dari Ibu Kamat untuk memberikan arahan hal-hal apa yang nanti wali-wali kelas bisa inovasi di kelasnya yang berhubungan dengan gelisah. Mengikat waktu kepada Ibu Madrasah, Kepala Madrasah, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Bapak sekalian, Ibu wali kelas. Terkait dengan akan diadakannya penilaian gelisah yang di sini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait program gelisah tim penilai, dan insya Allah tim penilai program gelisah ini mulai bergerak pekan ini, jadi hari Senin mulai melakukan penilaian. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita laksanakan di tiap-tiap kelas. Kemarin arahannya sudah disampaikan sama Ibu Rahma dari Bendis ya. Jadi yang pertama di sini untuk menunjang program gelisah atau gerakan literasi inovasi madrasah. Di sini Ibu Bapak mungkin di sini menganjurkan atau mewajibkan kepada siswa-siswinya untuk melaksanakan membaca setiap 15 menit di awal pembelajaran, dan ini berlaku bagi guru madrasah di jam pertama. Jadi mohon ini dijalankan. Kemudian selanjutnya bisa juga apabila tidak ada guru mata pelajaran yang masuk, di sini boleh ya anak-anak untuk membaca buku, baik itu buku cerita, buku pelajaran dan sebagainya. Dan untuk menunjang itu semua, kita memerlukan yang namanya sudut baca. Dan sudut baca ini dimohon di setiap ruangan ini ada. Jadi kemarin saya sudah sampaikan, jadi silakan ibu berinovasi menggunakan bahan-bahan bekas, atau anak-anak dipersilakan untuk membuat kreasi sehingga ada sudut baca di setiap kelas. Kita di setiap kelas memiliki lemari ya, lemari, dan itu pun bisa diisi dengan buku-buku, baik itu buku pelajaran maupun buku-buku yang lainnya. Mungkin ada buku-buku anak-anak kita di rumah yang tidak terpakai, itu bisa kita penuhi lemari yang ada di kelas sebagai sudut baca. Tapi kalau mau berinovasi silahkan ya. Kemudian yang selanjutnya menata lingkungan kayak teks. Jadi di sini yang pertama yaitu mengubah kelas menjadi lingkungan kayak teks. Artinya di dalam ruangan itu harus ada kata-kata motivasi. Ya, jadi nggak usah berat-berat Bu, bikinnya misalnya di print, kemudian dilaminating, didesain, silahkan di tembok-tembok siswa, atau mungkin dibuat seperti mading boleh. Tapi yang jelas kata-kata motivasi itu boleh anak-anak kita atau di kelas ditempel atau di luar kelas. Kemudian dan saya rasa ini tidak memerlukan banyak biaya karena anak-anak dipersilahkan untuk berkreativitas ya. Kemudian di print, bisa di print di sekolah oleh ibu wali kelasnya boleh, atau anak sendiri yang mungkin, kemudian dilaminating, kemudian disusun di kelas.
melaksanakan kata motivasi tersebut. Mungkin di ruang Ibu Hidayah itu ada kata-kata motivasi seperti itu, contoh misalnya. Kemudian pengadaan buku-buku non pelajaran tadi sudah saya sampaikan, itu bisa disimpan di rak buku yang ada di kelasnya masing-masing atau berinovasi, silakan. Kemudian perpustakaan yang nyaman. Artinya di sini anak-anak bisa membuat perpustakaan yang nyaman, bisa di ruangan kelas, bisa Bu. Misalnya di rumah, oh saya punya ini bekas tempat sepatu tapi tidak terpakai misalnya di rumah. Jadi bisa tempat sepatu itu dijadikan sebagai perpustakaan atau apapun, karena ini mungkin berkaitan dengan adiwiyata, jadi kita menggunakan barang-barang yang memang sudah tidak terpakai di rumah, kemudian diinovasi sedemikian rupa. Kemudian sudut baca, gerobak baca, pojok baca tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada HP baca. Kemarin saya sampaikan ke Ibu Rahma bahwa kita punya HP baca. Di mana Bu? Saya bilang di belakang perpustakaan. Jadi itu bisa dijadikan HP baca. Ya. Jadi nanti mungkin di perpustakaan nanti saya sampaikan kepada Ibu Eni bahwa di situ harus ada HP baca. Artinya boleh anak-anak menggambar kreativitas seperti yang di belakang itu, tapi ada namanya misalnya HP baca dan sebagainya. Di kelas juga boleh, ya, di kelas juga boleh. Kemudian buku literasi. Nah ini untuk buku literasi rencananya mungkin di belakang ini, di belakang piket. Saya rasa untuk sementara bisa kita gunakan sebagai buku literasi. Artinya di situ kita bisa menyimpan buku, ya, buku-buku yang memang kalau anak-anak mungkin tidak ada guru dan sebagainya, anak-anak selain ke perpustakaan, anak-anak bisa singgah di buku literasi. Ya, jadi buku literasi itu sebetulnya kita bisa buat seperti buku-buku kecil yang manis, tapi karena ini sudah mepet, jadi kita tetapkan di tempat piket di situ. Nanti kita buat sedemikian rupa sehingga anak-anak di situ bisa membaca apabila ada jam-jam kosong selain di perpustakaan. Kemudian majalah dinding. Nah, majalah dinding ini di setiap kelas wajib ada. Jadi majalah dinding bisa terbuat dari gabus, ya, mungkin ibu-ibu yang selain pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran apapun, ya, sesuai misalnya dengan pelajaran wali kelasnya boleh. Nah di situ dibuat majalah dinding. Misalnya biologi, kalau itu buat majalah dinding tentang biologi sesuai dengan mata pelajaran ibu wali kelasnya boleh. Kemudian poster-poster kampanye membaca menulis. Nah ini di setiap kelas juga harus ada, bisa dipasang di luar kelas, bisa di dalam kelas. Jadi di print aja Bu, nggak usah berat-berat. Jadi silakan Ibu simpan printannya atau poster-poster kampanye membaca dan menulis. Misalnya mari kita membaca, karena membaca dan sebagainya. Boleh kata motivasi seperti itu. Kemudian papan kosakata. Papan kosakata juga bisa dibuat, tidak menggunakan papan juga boleh, tapi kalau ada papan bekas boleh digunakan. Tapi kalau enggak, kita bisa memakai tadi print-printan, menghemat supaya biaya tidak terlalu banyak. Jadi dari print-printan, yang penting di situ ada papan misalnya kosakata dan gitu. Jadi papan kosakata ini mungkin guru bahasa Indonesia lebih paham ya seperti apa, tapi disebut ada bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, gitu kan? Karena katanya di sini kita ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, jadi papan kosakata itu bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, jadi itu bisa ditempel di perpustakaan, di kelas, di di sudut-sudut baca bisa. Kemudian menyediakan koleksi teks cetak, digital, visual
yang mudah diakses oleh warga madrasah. Nah ini yang poin ke-10 ini adalah teks-teks ini. Misalnya ada anak ibu bapak di kelas yang memang dia suka menulis di media sosial. Nah itu di print ibu, jadi di print tulisannya misalnya nulis di WA. Nah itu di print. Kemudian nulis di Facebook atau di Instagram, kemudian di YouTube, itu di print bu. Jadi di print, ibu tempel, ditempel di kelas, dan itu apa namanya bisa di apa namanya? Ditempel di majalah dinding. Di majalah dinding. Jadi majalah dinding itu ada boleh bermacam-macam di kelas, silahkan berinovasi ya. Jadi ini karya anak-anak yang ditampilkan di media cetak. Mungkin ada anak-anak yang suka buat puisi di WA, itu juga ditampilkan. Selain di kelas, mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada ibu pembina mading. Ya. Oh ini ada kelas saya nih, anak saya membuat ini, tolong ditempel di mading, boleh itu. Anak saya suka menulis, bahkan sampai masuk koran. Itu juga bisa ditempel di mading sekolah. Jadi di situ ditulisin kelas sekian. Jadi mewakili kelas ibu bapak, nanti ditempel di mading. Jadi nanti kalau misalnya dilihat, dinilai oh ini kelas ini ada, oh ini kelas ini ada. Saya yakin anak-anak kita ada yang bisa memiliki bakat seperti itu. Kemudian menulis komentar pada jurnal harian baca. Jadi ini juga bisa disimpan di mading ya bisa ya. Jadi disimpan di mading. Jadi anak-anak bisa menulis jurnal harian ya, harian baca. Misalnya dia membaca buku cerita atau buku novel dan sebagainya, buat jurnalnya nanti tempel di majalah ini bisa. Kemudian mengungkapkan kembali apa yang telah dibaca atau pengalaman dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Nah ini berupa video ibu-ibu. Jadi wali kelas misalnya memberi tugas sesuai mata pelajaran ibu misalnya. Nanti anaknya disuruh memberikan komentar mengungkapkan kembali apa yang telah dibacanya. Misalnya pelajarannya Ibu Nelly misalnya. Nanti anaknya disuruh kembali mengungkapkan apa yang sudah dibaca pada pelajaran Ibu Nelly. Kemudian ibu merekamnya dan dimasukkan ke media sekolah atau media yang lainnya. Boleh Facebook ibu, semuanya, pokoknya harus ada. Facebook ibu, WA ibu dan sebagainya boleh. Buat video. Iya, mau buat video ibu, mau buat video itu misalnya pelajaran beras nih, beras hadis misalnya kan. Anaknya suruh aja ibu ke depan, ibu rekam, rekamannya ibu share di media ibu. Nanti atau di media sekolah lewat Pak Andre, nanti kita akan tampilkan di provinsi. Ya, di media provinsi. Kemudian mengembangkan kosakata dengan satu hari 4 kata dalam bahasa Arab atau Inggris. Bahasa Indonesia juga bisa. Jadi tiap hari ini harus ada 4 kosakata yang dihafal oleh anak. Dan ini juga direkam ya Bu ya. Misalnya pelajarannya bahasa Indonesia 4 kosakata direkam gitu kan. Jadi ini pelajaran bahasa Indonesia, ini pelajaran bahasa Arab gitu kan, kosakata. Jadi lama-lama anak-anak bisa gitu kan merangkaikan kata. Jadi kosakatanya setiap hari harus ada. Begitu ke kelas misalnya pelajaran ibu wali kelas atau ibu-ibu yang lain boleh ketika masuk ke kelas tertentu ibu buat kosakata yang memang menarik supaya anak mempelajarinya. Bisa al-ma'ruf husna atau apa terserah. Yang penting itu setiap hari harus berbeda kosakatanya. Seperti itu. Kemudian apa ini? Perayaan model.
model, mungkin seperti tadi kali ya, anak-anak dijadikan sebagai model, contoh. Jadi artinya, oh ini anak-anak mengikuti puisi juara gitu kan, nanti sekolah harus menampilkan anak itu, dibuatkan spanduk, ditampilkan di depan layar model. Misalnya juara musika, juara apa, juara ceramah dan sebagainya, itu kita sekolah harus membuatkan spanduk, banner, boleh. Anak-anak juara, misalnya anaknya Ibu Suweni banyak yang juara, itu sekolah harus membuatkan itu. Jadi tampilkan anak-anak yang memang menjadi model itu harus ditampilkan supaya memberi semangat kepada anak-anak yang lain. Kemudian penghargaan terhadap literasi. Jadi kalau misalnya pada hari Jumat anak-anak bisa tampil ya, membawakan satu cerita dan sebagainya. Jadi nah di sini mereka yang tampil itu kita beri penghargaan. Ya, penghargaannya mungkin tidak usah muluk-muluk, tapi yang membuat anak itu senang, ya, kemudian merasa dihargai dan sebagainya. Walaupun hanya satu coklat, ya, walaupun hanya satu coklat, tapi berikan mereka penghargaan. Ya. Kemudian pengembangan literasi digital, teknologi menggunakan internet. Nah ini juga hampir mirip-mirip ya Bu ya dengan yang tadi. Jadi pengembangan literasi digital ini mungkin nanti bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Kalau Ibu tidak paham dengan pengembangan ini, literasi digital, teknologi menggunakan internet ini, bisa bekerja sama dengan Pak Andre. Tanya Pak Andre, tanya Bu Andi misalnya, bagaimana nih literasinya, apa yang kita sampaikan ya dari kelas ini. Nanti akan diliput Pak Andre setiap kelas. Kalau misalnya Ibu Asma, anak saya ada yang mau ini diliput Bu, dia punya yang ingin ditampilkan gitu, panggil Pak Andre. Nanti Pak Andre akan meliput dan ini akan kita share di kelompok kepala madrasah sekarang. Kemudian mengumpulkan karya-karya guru dan peserta didik berupa majalah buku. Nah Ibu yang hobinya menulis atau membuat puisi atau apapun, ini silahkan Ibu store ke Pak Andre. Pak Andre, saya nulis ini nih tentang misalnya penelitian, Pak Nopi biasanya. Pak Nopi saya inovasi ini Bu, gitu kan? Silahkan Pak Nopi buat seperti jurnal dan sebagainya, nanti kita tampilkan di jurnal provinsi. Ya. Kemudian itu karya guru, kemudian mengumpulkan karya guru dan penugasan siswa yang ada di medsos selama pandemi. Nah ini mungkin kita pandemi 2 tahun ya Bu ya, 2 tahun. Mungkin Bapak Ibu masih menyimpan bagaimana pembelajaran anak-anak ketika pandemi. Nah itu dibuat foto-fotonya dibuat, kemudian nanti kita bisa ditempelkan di kelas atau juga bisa ditempelkan di mading sekolah. Itu. Kemudian ada lagi beberapa banyak sekali nih Bu. Peserta didik siswa menulis tulis. Ini saya juga belum paham kalau yang peserta didik siswa menulis tulis, kemudian kepala madrasah menulis kamis. Tulis apa bunyinya? Oh, kepala sekolah menulis. Kemudian peserta siswa juga menulis. Sehingga itu turunan dari Ganesha. Tulis itu siswa menulis, kemudian ada namanya Kadis itu kepala sekolah menulis. Nanti hasil tulisan itu ditempel di mading. Seperti itu kayaknya. Ada 3 lagi, integrasi literasi dalam perencanaan pembelajaran. Integrasi literasi, dan ini nanti mungkin disampaikan oleh Bu Sri. Integrasi literasi dalam proses pembelajaran, integrasi literasi dalam
penilaian pembelajaran. Nanti Ibu Sri akan menyampaikan untuk hal ini. Kepada Ibu Sri dipersilakan. Ada 3 yang terakhir. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk integrasi dalam program pembelajaran yang dimaksudkan di sini ada 3, yaitu integrasi dalam proses pembelajaran, lalu integrasi dalam dengan pembelajaran. Di sini artinya dimaksudkan dalam pembelajaran sehari-hari sejak pembelajaran atau dalam RPP seperti ini dulu kita masukkan dalam lingkungan masuk di RPP seperti itu. Jadi setiap ini ya, artinya literasi dan membaca ya. Di sini untuk pembelajaran semua mata pelajaran diharapkan anak-anak itu bisa digerakkan untuk membaca, entah itu membaca apa, membaca ayat kursi juga bisa. Kalau kamu ada pasti pertama harus membaca. Di sini di awal pembelajaran seperti membaca ya. Mungkin setelah itu kita belajar lain ya misalnya. Jadi setiap pelajaran yang lain ya pelajaran itu sendiri, kecuali yang di awal tadi. Artinya digerakkan sedikit aja walaupun sedikit biar membaca. Artinya walaupun digerakkan dalam sehari ada bacaan mereka. Terus yang saya ketahui untuk integrasi itu memasukkan ya. Integrasi itu untuk memasukkan materi tersebut di dalam RPP, dituangkan dalam RPP. Seperti lingkungan dulu yang dulu kan ada data. Sebelum belajar kita harus bersihkan, kita harus bersih. Jadi anak-anak dulu sampah dulu sebelum belajar. Kebersihan dalam kelas. Seperti itu contohnya. Tapi di sini literasi berarti membaca. Jadi bisa juga dimasukkan lingkungan juga dimasukkan. Terima kasih. Seperti itu belajar selesai. Mungkin tambah dari Pak Darwis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah disampaikan semua oleh Kepala Madrasah dan Ibu Wakil dulu. Satu hal yang perlu kami sampaikan yang sangat menonjol ketika kita laksanakan daur ulang bagi sampah daur ulang. Pastinya ini adalah kita meletakkan ban mobil misalnya disudut itu, kemudian dijadikan pot. Itu sebenarnya pot bunga itu bukan dibeli ya Bapak Ibu. Contoh dinemukan itu dijadikan contoh Indonesia itu cuma anas. Tidak ada pot-pot seperti ini, tetapi dijadikan pot itu ban mobil. Tapi tidak, misalnya kalau ada bekas itu kan tidak bisa beli. Contohnya kalau misalnya ada itu kemudian ada tulisan bahasa Inggris misalnya, ada bahasa Arab disusun. Kemudian yang kedua saya lihat itu dimenemukan itu di Pak Hadi sekolahnya ada sepatu bekas, dia membuat semacam rak itu kalau madrasah. Misalnya yang pertama sepatu nih, sepatu laras, atau misalnya sepatu yang bekas-bekas ini semuanya itu sepatu bukan artinya dicat, memang seperti itu awalnya. Jadi ditanami bunga di dalamnya. Nah, kemudian semacam itu sepatu ini apa? Dan ada tulisannya kan seperti itu. Kemudian apalagi saya dapatkan di sana banyak sekali karena memang dia juga masuk adiwiyata, itu termasuk semuanya. Sebenarnya penilaian adiwiyata yang disampaikan tadi di Kepala Madrasah itu termasuk semua Pak. Ya, yang alami semuanya sebenarnya. Tetapi kita memang harus kerja keras. Ya, kami juga disampaikan oleh Pak Kasih Pendis bahwa
gelisah ini bukan saja di Kementerian Agama, tetapi zona integritas di madrasah yang diterangkan juga mendapat poin ketika kita laksanakan seperti itu, Bapak Ibu. Sekali itu saja, tidak terlalu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita share barangkali ada hal yang ingin disampaikan atau kurang jelas yang disampaikan oleh Ibu Kamar dan Ibu Kurikulum dan juga Pak Jawas. Barangkali saya akan dipersilakan kepada Bapak Ibu Wali Kelas. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin menguatkan tentang program ini. Ada nggak? Tadi tolong disiar aja teksnya itu ya kepada wali kelas. Sebetulnya mungkin lupa apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah. Item per item itu apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada item komponen kedua kita tidak bisa, apakah langkah selanjutnya kita dirubah? Boleh. Itu tidak menutup komponen kita. Ada yang keterangan di sini tidak ada. Mungkin ada hal-hal terobosan baru yang harus kita laksanakan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti ada mungkin. Silakan Bu. Baiklah, saya punya usulan. Mungkin yang disampaikan Pak Guru Kepala Sekolah tadi itu untuk semuanya, untuk wali kelas. Dan satu pengen untuk sebulan sekali kita adakan ajang kreasi dan seni. Kira-kira bisa dan dasar anak-anak masuk sekolah. Jadi satu hari full itu untuk acara kreasi dan seni. Tapi dalam akhir bulan bisa dilaksanakan kalau bisa dilaksanakan. Terima kasih. Supaya anak-anak bisa Ikhlas seni, ya pajak, puisi, nyanyi. Nanti tergantung dari Dari kelasnya ada, ada yang diterima. Aku nggak ada mau disuruh nyanyi langsung sembunyi. Ada, oke sekarang. Ya, akan mulai. Oke, bagaimana Bu Kalma pendanaan ini? Apakah disediakan oleh sekolah atau dari siswa itu sendiri? Gimana? Iya, untuk saat ini saya tanyakan ke PU, memang belum ada uang cair itu satu. Jadi mungkin untuk kegiatan yang tadi saya sampaikan, kenapa saya mohon bantuan Ibu Wali Kelas, karena ya dari segi pendanaan memang kita belum ada, ya, belum ada. Tapi saya coba tanyakan kembali kapan ada. Tapi untuk sementara, tadi saya sampaikan kita pakai barang yang ada, yang memang sudah tidak terpakai. Siapa tahu ada yang memiliki barang-barang yang tidak terpakai, daripada dibuang lebih baik kita memanfaatkan. Itu satu. Kemudian tadi untuk misalnya tadi maging dan sebagainya, kemudian kata-kata motivasi, saya minta tadi untuk membuat anak-anak kreativitas, kemudian kita print. Jadi kita bantu print, ya, kita bantu print. Itu bisa misalnya melalui tugas. Jadi misalnya pelajaran ibu tentang biologi, siapa kamu buat tentang yang berkenaan dengan biologi, mungkin kita tempel di ini. Jadi melalui penugasan, ya. Jadi insya Allah kalau melalui penugasan, anak-anak itu semangat, karena kan ada tugas tugas penilaian itu ada keterampilan, kemudian ada juga penilaian pengetahuan. Jadi kita artinya di semua pelajaran bisa, kalau ada memang penilaian keterampilan, jadi bisa digunakan. Misalnya Quran hadis ada penilaian keterampilan, ya Bu, ya. Nah
misalnya itu bisa disederhanakan. Jadi artinya atau mungkin anak-anak yang memang tidak tuntas, anak-anak yang tidak tuntas bisa kita beri tugas untuk membuat apa yang saya sampaikan tadi. Daripada kita langsung memberi nilai, tidak ada kerja apapun, kita langsung beri nilai, ini malah akan meninabobokan anak-anak. Jadi kita beri nilai anak-anak, yang anak-anak memang tidak tuntas, kita suruh membuat ini, kita berkelompok boleh dan sebagainya. Jadi dengan demikian anak-anak berusaha dulu, jangan langsung kita beri nilai cuma-cuma atau gratis, nanti anaknya akan manjat dan akan menuntut kepada kita. Jadi itu beri, misalnya kalau ada perbaikan dan sebagainya, misalnya kalau ada perbaikan kita coba anak-anak kasih tugas seperti ini, nanti baru kita beri nilai. Jadi di sini harus mungkin bagaimana kita supaya ini terlaksana dengan dana belum ada ya, tetapi kita bisa berjalan. Mungkin itu bagaimana Pak? Bahkan sedikit ya, mohon maaf itu karena kalau dari saya itu gerakan literasi itu bukan karena siswa itu religius, bukan karena itu enggak. Semuanya siswa karena merasakan namanya literasi, jadi secara umum. Jadi jangan sampai saya kasih media sosial itu 5, terus saya suruh siap baca itu seperti ini, jangan. Itu bukan namanya literasi. Tetapi tidak apa-apa Bu, yang sampaikan seperti itu. Semuanya menikmati siswa kita ada di kelas, bahwa ternyata inovasi-inovasi yang harus kita lakukan seperti ini. Ya, dapatkan terobosan-terobosan baru. Itu seperti itu Bu, namanya bisa gerakan literasi. Saya itu aja mungkin. Mungkin sudah jelas Bapak sekalian ya. Jadi saya simpulkan memang yang diinginkan oleh Bu Firman ini adalah hal-hal yang sifatnya bisa mengurangi dana gitu. Karena kan sisi perizinannya. Jadi saya simpulkan yang pertama adalah mewajibkan baca Al-Quran setiap awal pembelajaran. Nah ini kalau mohon barangkali Bapak Ibu di kelas 1 dulu supaya ada bukti. Nah ini kita kekurangan bukti. Jadi kalau ada sesi pembelajaran itu ada bukti yang kita foto bahwa anak sudah membaca Al-Quran literasi foto ini. Nah itu kita simpan dan mungkin itu akan nanti ketika ada akreditasi atau apa itu nanti kan gambar-gambar foto itu bisa kita ambil. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan sudut baca di kelas masing-masing. Nah sudut baca di sini Bapak Ibu sekalian tidak harus mewah, harus dibuatkan ini karena memang kan berhubungan dengan anggaran. Kalau sekolah saya pikir anggarannya belum ada. Jadi kita buatkanlah umpamanya laki-laki itu kan triples atau tinggal satu begitu, atau umpamanya yang sampaikan Ibu berkamar itu kalau ada rak-rak sepatu yang tidak terpakai atau sebagaimana bagi siswa ya, kita tidak tahu. Nah itu bisa dibawakan kalau seandainya tidak ada, sehingga ada di dalam kelas itu ada sudut baca seperti itu. Kemudian menata lingkungan kelas dengan kata-kata motivasi. Nah kata-kata motivasi kan banyak di Google, tidak kita ambil kemudian di print. Nah itu kan, di print itu. Tinggal di printkan aja, kemudian nanti printannya itu ada mading yang disiapkan seperti itu. Bagi seperti mading kan bisa dalam bentuk gabus atau bagaimana. Bapak Ibu sekalian yang kreasi. Kemudian pengadaan buku-buku boleh disimpan di tempat kelas. Nah, itu maksudnya itu ada seperti tempat-tempat yang akan menyimpan buku-buku. Seperti sampai tentang sepatu atau sebagaimana lah seperti itu. Karena itu dianggap penilaian dari tulisan. Kemudian majalah dinding. Nah, majalah dinding ini itu di setiap kelas wajib ada. Majalah dinding. Jadi pasti kurang lebih seperti mading ada itu, jadi itu diambil seperti itu di kelas karena dianggap penilaian juga, termasuk poster kampanye membaca. Nah itu kata-kata motivasi atau poster ini kan banyak yang kita lihat itu tinggal diberi. Kalau kertas tidak usah khawatir, tinggal minta atau umpamanya
ini dari kami, tolong diberikan masalah seperti itu. Ya. Dan juga mungkin kebetulan di pelajaran sekolah kita kan ada namanya prakarya. Ya, mungkin bisa kerjasama dengan guru prakarya ya untuk berhubungan dengan inovasi-inovasi yang ada di kelas. Kemudian sulis kita sampaikan sulis itu artinya ini berhubungan dengan guru bahasa Indonesia, itu usahakan ada motivasi dari guru-guru khususnya bahasa Indonesia supaya kita gemar menulis, walaupun bapak ibu gurunya juga sebenarnya gemar menulis tapi di WA gitu ya. Saya juga sebenarnya ada, tapi ya pemain kalau setiap kita hadir itu pasti kita menulis juga untuk tampil. Jadi cuma ya untuk membuatkan dalam bentuk buku itu kurang bagaimana lah, belum siap sebenarnya. Tapi siswa ini itu seperti itulah yang disampaikan ya. Kemudian foto-foto pembelajaran di masa pandemi. Kalau karena kita sudah berakhir masa pandemi, tapi mungkin ada foto-foto yang ketika bapak ibu sekalian melakukan pembelajaran masa pandemi itu, nah itu tolong di share atau disimpan itu nanti, karena itu nanti jadi bukti gitu loh ya. Nah itu ditempel di majalah mading di kelas. Jadi mungkin itu saja Bapak sekalian yang mungkin inovasi, karena insya Allah hari apa rencananya untuk penilaian mulai pekan depan itu ada penilaian juga, kemudian sampai tanggal 28 juga di bulan Januari ini bersamaan juga dengan penilaian ZI untuk presentasi dari masing-masing buku yang berhubungan dengan ZI sendiri. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada hal yang mungkin ditanyakan yang mungkin belum begitu paham atau mungkin dalam hal ini belum terkeluar unek-uneknya, mungkin nanti akan disampaikan kalian berhubungan dengan anggaran ya, langsung saja ke Ibu Kabar ya, menyangkut masalah ini. Ya, mungkin itu aja Bapak sekalian ya. Seperti itu tuh, Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati, Ibu, tadi kan ada yang menanyakan tentang anggaran ya. Ini kan anggaran yang belum ada di luar sama sekali. Mungkin bisa seiring dengan saya dengar ada dana itu ya. Mungkin bisa. Enggak, saya cuma menyampaikan aja, karena ini kan dana kan katanya kalau ada yang berat-berat kan yang ringan itu mungkin bantu saja ya, seperti itu. Bisa share saja sebenarnya. Itu sih sebenarnya digunakan juga itu uang itu untuk melakukan inovasi. Ya, saya kira itu saja sih sebenarnya. Terima kasih. Mungkin memang agak rumit kalau yang uang komite yang kita gunakan, karena tidak ada kewajiban bagi sekolah ya, ada kewajiban bagi sekolah untuk harus bayar. Nah itu yang jadi kendala kita. Sedangkan mungkin yang saya dengar itu pendapatan komite itu hanya cukup bagi guru-guru honor, seperti itu ya yang saya dengar. Jadi tapi kalau pembayaran anggaran lebih biasanya kita daftar itu biasanya ada. Tapi insya Allah karena ini waktunya sangat mepet, jadi kita berkreasi sesuai dengan kemampuan kita. Itu ya yang saya harapkan. Pokoknya kita berkreasi sesuai dengan kemampuan kita, baik dari kita punya finansial, baik juga dengan anak-anak kita. Sehingga kita terlalu memperhatikan. Karena waktu kita sangat mepet untuk berhubungan dengan harapannya kalau kita inovasi kita dengan hal-hal yang membutuhkan anggaran besar. Mungkin itu Bapak sekalian ya, Bapak sekalian tolong wali kelas tetap semangat demi kemajuan madrasah kita. Demikian dari kami di bidang kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.